Baik, selamat malam Dinda. Selamat malam juga Kanda. Lagi Sehat di mana ini? selalu. Ya, selamat. Masih di Lampung ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam untuk keluarga juga. Oke, Kanda Saleh sama-sama. ya. Ini ada perkembangan ini. Jadi sejak Pak Prabowo memberikan taubat dulu, menyuruh taubat para koruptor selama 100 hari, ternyata tidak didengar. Maka Pak Prabowo mulai menghabisi, menyikat satu ini para koruptor. Nah, ini yang terbongkar yang paling besar ini yang terjadi di abad ini adalah di Pertamina, di bawah Kementerian BUMN. Nah, bagaimana menurut Dinda menyikapinya ini? Jadi begini, Bang Saleh ya. Ini kasus kan sangat-sangat membuat sakit hati rakyat Indonesia Ya, ya. ya, Yang dari minggu ke minggu, bulan ke bulan selalu selalu harga minyak itu kan naik ya. betul. Ternyata minyak ini pun ini dikorupsi yang begitu besar Hmm, dan ini terjadi bukan baru kemarin, sudah terjadi di era pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Mentur B, Menterinya juga sama, mentur BM-nya ya di kan? zaman itu siapa? Periode kemarin kan Pak Erick Thohir lah, Lah kalau tidak Pak salah Erick Pak Erick Thohir Thohir dan kan, sekarang Pak Erick Thohir lagi. Pak Erick Thohir kan kalau nggak salah sibuk ngurusin bola. Nah makanya itu saran saya begini Bang Saleh ya, ini Pertamina, ini kan urat nadinya di sebuah negara itu adanya ya selain BUMN yang lain. Ini kan Pertamina ini kan sangat diandalkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, Mas Saleh. Betul. Dan ini angka kerugian negara kan begitu besar. Iya, Jadi ini terjadi di zaman menterinya itu Erick Thohir, komisaris utamanya itu si Ahok ya. ah, Ahok kan Ahok baru kemarin diganti kan Pak Iwan Bule kan. Pak Iwan Bule masuk oleh di Pak ya. Nah, direkturnya sekarang Pak Simon. Ah, Pak orang-orang Simon Pak ya. Prabowo, kepercayaan Dirutnya Pak Pak Prabowo semua Simon, itu dipasang di situ. komutnya Pak Iwan Bule yang memang basicnya polisi. Jadi tentunya seorang polisi itu punya insting yang tinggi, naluri yang tajam. Ditambah lagi program pemberantasan korupsi besar-besaran ini kan memang programnya Pak Prabowo untuk bersih-bersih birokrasi. Iya, Ya, iya. jadi ini bayangkan saja, Bang Saleh, dikatakan itu pertamax ternyata itu pertalit yang dioplos. Dan ini kan maling berdasi, Bang Saleh. Hmm. Jadi saran saya, kalau memang Pak Erick Thohir ini cocoknya jadi pengelola PSSI sepak bola, berikan aja lah kesempatan PSSI supaya diurus lebih maju. Iya betul, Ya, karena sepakat ini saya. terjadi korupsi, Ah, ya, terjadi korupsi itu kan leadershipnya jelek dari pemimpinnya. hmm. Pengawasan dia lengah karena sibuk ngurus bola. Iya, iya, iya. Atau mungkin Pak Erick Thohir takut karena besarnya mafia ini. Kita juga nggak tahu dan saya yakin bukan cuma 5 atau 6 orang saja. Kalau Iya, diungkap dengan serius, apakah ini mungkin saya yakin ini mungkin ada yang terlibat juga di situ dari partai politik kah, dari wakil rakyat mungkin dari pejabat-pejabat kayaknya. saya yakin karena ini kan manis Bang Saleh. Ya Padahal bayangin aja kalau 1 tahun padahal Pak Ahok itu kan satu katanya tahun anti korupsi. 179 triliun itu yang ketahuan masalah. Kalau Ah, ini terjadi dari tahun 2018 sampai hari ini, bisa jadi sampai 1.000 triliun itu, ah, berarti kita harus kasih hormat ya. dulu lah sama Bang Makanya Bule, udahlah. Bang Iwan Bule sama Bang Simon ya, kepercayaan Pak Prabowo. Mampu membongkar Iya, kebusukan itu kita BUMN salut sama Bang Pertamina. Simon, sama Iwan Bule, ya. Bang Simon, Pak Iwan Bule, salut untuk Anda, ya. Memang kita butuh menteri-menteri dan pejabat-pejabat negara yang mampu membantu presiden untuk melakukan pengawasan, ya. Jadi Ya, ini bukan main-main, Bang. Ini korupsi yang sangat terlalu. Jadi saya rasa untuk efek jerah kita tidak perlu lagi lah
dengerin mereka cuma 20 tahun segala macam, Ah, kurang. Bilang perlu hukuman mati deh. iya, Ya, iya, iya. undang-undang perampasan aset aja sampai hari ini kan belum juga Betul. di ACC oleh anggota Itu DPR. DPR RI, itu dari DPR RI Berarti itu yang ada tidak apa? mau. Ada apa? Wakil rakyat Lah nggak ya mau. makanya dalam arti kan gini, ini namanya mafia itu dari tukang sapu yang ya patut juga dari tukang sapu sampai sampai apa pemimpin tertinggi di sebuah badan usaha ini mungkin terlibat semua. Minimal Terus ikut. lagi ada satu pemuda Hmm, hmm. namanya Reza. Namanya Reza ini Bang Saleh. Ah, Reza Khalid ini kan anaknya Nurdin Khalid, ah. mafia migas juga yang Te- tidak pernah tersentuh hukum. Wih, Itu dulu. Tapi makanya itu saya bilang dukung dan support Pak Prabowo untuk benar-benar tambah tambah kenceng lagi untuk memberantas korupsi ya. iya. Negara kita ini terlalu kaya tapi terlalu banyak kebocoran ya. Heeh. Dan ini bukan cuma di Pertamina saja misalnya. Ini sore tadi saya baca lagi di ASDP. Hmm. ASDP itu yang ngelola kendaraan yang ada di ASDP kan, angkutan sungai, danau dan perairan itu berarti ya ASDP yang Ah. ngelola kapal penyeberangan segala macam. Itu terjadi korupsi juga hampir 1 triliun juga itu. Eh, Ya makanya udahlah Bang Saleh. Jadi menteri yang tidak cakap sudahlah. gantilah. Nah, masih banyak anak-anak bangsa yang lebih pintar. Yang Ya. paling mantap Menteri Terus saya Pertanian harapkan itu loh, Pak lagi, Amran, mampu menangkap koruptor di internalnya. nah itu begini. Kalau Pak Amran saya akui dia profesional, ya. Ya, Dia profesional. Secara ekonomi dia mampu. Banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan uang pribadi. Ya, ya. itu Pak Amran itu bagus. Saya acungi jempol ya. Ini untuk contoh yang baik untuk pejabat-pejabat yang lain, Nah, ap, ya. terlalu sibuk Jadi ngurusin bola, sudahlah, kulihat Menteri Pak Erick BUMN, Thohir Pak biar Erick ngurus bola Thohir. saja, enggak. Iya, makanya Pak Erick Thohir lebih baik ngurus bola saja dah. Nggak Jadi Pak usah Iwan Bule jadi naik jadi Menteri BUMN, pas Bang Simon naik menjadi komisarisnya. Oh, tambah cakep itu. Saya kira semua BUMN kena nggak. itu. Iya, cocok. Itu cocok, cocok. Karena direktur itu bisa mencat siapapun, Bang Saleh. Abang atau kamu Dinda Kalau sebagai komis, dirut Pertamina, oh tambah ganas. tapi kan kita ini ngukur kaki dan tangan kita, Bang Iya Saleh, ya nggak? betul betul. Cuma, cuma gini lah. Ini perhatian khusus karena ini sudah melukai dan menyakiti perasaan rakyat Indonesia. Jadi penyelesaiannya jangan tanggung-tanggung dah. Bila perlu efek jerah, hukum mati dan melaratkan pelaku koruptor-koruptor itu. Ah, Ya, itu. Karena apa? Rakyat ini berat beban hidupnya, sementara mereka yang dipercaya mengelola badan usaha milik negara terkait dengan minyak, justru mereka melakukan korupsi secara berjamaah. Dan saya yakin, bila ini diungkap dengan benar, itu bisa jadi puluhan pejabat negara terlibat semua. Katanya Ahok mau bongkar-bongkaran, Jadi berani nggak kita, itu? Atau cuma ngomong doang? Ahok selalu ngomong doang. Kalau memang dia mau bongkar, saat dia jadi komisaris utama, apa Betul. yang sudah dilakukan? Nggak ada, Padahal ya. Ahok jadi komisaris Sampai utama dia 2018 kan? 2018. Pas kejadian awal lah itu cerita itu berarti. Lah iya makanya. Terus Ahok ngapain jadi komisaris utama gajinya gede? Hmm. Sekarang dia teriak-teriak Coba nggak diganti. seolah-olah dia Coba ngerti tidak takut. diganti oleh Bang Iwan Bule. Mungkin belum terbongkar ini masalah kali. Ya nggak tahu, makanya itu. Inilah hebat Bang Iwan Bule ya, Pak Simon. Jadi Iya. terus ungkap ya. Lagi satu lagi nih, Ah, Kejaksaan Agung nih dalam berapa bulan ini full power dia melaksanakan tugas dari Prabowo nih. mantap. Itu yang mantap ini ya. Karena apa? Sekarang panglima perangnya dalam pemberantasan korupsi, sekarang banyak yang melakukan itu apa? Dari Kejaksaan Agung. Itu yang bagus nih. Bukan dari KPK. Bukan Jaksa Agung. Kejaksaan Agung luar biasa. Weh, Iya. Pak Burhanuddin kan? iya. Mantap. Dibantu lagi jaksa muda.
Yang satu lagi Pak Febri, itu benar-benar orang yang tidak punya rasa takut itu. Ya, Bang Saleh. Jadi saya sarankan kepada Pak Prabowo sudah beri tanggung jawab menteri satu bidang saja. Ah, Kalau ah. Bang Erick Thohir lebih pas jadi ketua PSSI, biarkan dia ngurusi sepak bola supaya lebih maju. Iya, Untuk Menteri BUMN, saya sarankan cari orang yang benar-benar tegak lurus kepada Pak Prabowo. ya banyak Ya, orang boleh lah gantikan. saya rasa itu Bang Saleh. Ya karena pas kejadian korupsi itu kan Nah, lagi sibuk-sibuk makanya, yang ngurusin bola, Pak Erick Thohir. iya makanya Bang Iwan Bule biar dia jadi Menteri BUMN. Ah, Ya, terus Pak Simon tetap jadi direktur. Untuk komisaris utama cari lagi anak-anak bangsa ini yang berani, jujur, dan loyal tegak lurus. iya, 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 iya. Itu baru mantap. Sudah parah korupsi di negeri ini. Hmm. Makanya kita Parah, minta parah para udah. netizen Udah. rakyat Indonesia agar mau mencari lagi informasi-informasi. Pasti banyak ini ya kan? Banyaklah. Ini baru 2 BUMN. Pertamina kebuka, ASDP kebuka. Besok masih banyak lagi. Hmm. Untuk BUMN yang rugi terus itu, Iya, plat lebih merah. baik dievaluasi. Bila perlu evaluasi, kalau memang merugikan terus bagi negara ini, bubarkan. Ya, atau cari pejabat-pejabat yang memang benar-benar cakap dan bisa. Hmm. Masih banyak anak-anak bangsa yang lebih mampu, Bang Saleh. Betul. Mantap ya. Nah, kayak gitu masih dihujat terus. Pak Prabowo masih dihujat terus. Eh? Harusnya didukung kayak gitu-gitu. Ya, iya makanya terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Iwan Bule, hebat Bang Simon. Nah, itu baru mantep. Mantap. Sip. Oke Dinda. Eh? Kita anu lagi. Kita Oke, oke, viralkan oke, lagi yang oke. lain. Jadi Oke, siap-siap. acara podcast sekarang ini adalah yang pertama, semoga yang ketangkap-ketangkap Pertamina ini mau buka suara siapa saja yang terlibat, karena pasti banyak yang terlibat. Apakah itu dari, apakah mungkin ada yang masuk aliran dana ke partai politik atau kemana, harus dibongkar. Yang kedua, memang menteri itu harus fokus di tugasnya ya, jangan ada tugas tambahan kayak Pak Erick Thohir ya, karena fokus ngurusin bola, terjadilah ini. Jadi harus dikasih satu tugas. Oke, Dinda, terima kasih. Tetap Oke, semangat. Yo, assalamualaikum, oke, selamat siap, malam. Bang Saleh. Selamat Yo. malam. Oke, selamat malam. Hmm.